Ketika sedang berdoa, Nabi Daniel didatangi oleh malaikat Gabriel. Inilah arti perkataan malaikat Gabriel yang diucapkan kepada Nabi Daniel. Ciri khas Nabi Daniel bila sedang berdoa tentang keadaan bangsa Israel adalah: pertama, dia tidak pernah meminta penjelasan apapun kepada Allah atas musibah yang menimpa orang-orang Yahudi. Karena Nabi Daniel sudah tahu penyebabnya dan sering dia buktikan dalam sebagian besar isi ucapan doanya, yaitu Daniel 9 ayat 10, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Kedua, poin doa Nabi Daniel adalah merupakan permohonan untuk anugerah dan kerelaan Allah supaya mengampuni umatnya meskipun mereka telah berdosa dan melakukan kejahatan. Doa Nabi Daniel kebanyakan merupakan doa pengantara atau imam, seperti yang pernah dilakukan oleh Musa untuk keselamatan bangsa Israel. Juga seperti doa yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia ketika di masa kekeringan untuk meminta hujan. Jenis doa pengantaraan atau keimamatan Nabi Daniel untuk bangsa Israel adalah selalu membahas dua hal, yaitu tentang dosa-dosa orang Yahudi dan kota Yerusalem di mana bait suci berada yang telah dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Dalam kitab Daniel 9 ayat 21-27, kedua permohonan doa Nabi Daniel tersebut direspon oleh Allah melalui malaikat Gabriel yang menemui Nabi Daniel ketika dia sedang berdoa. Malaikat Gabriel menjelaskan dengan perkataan nubuatan yang sebenarnya adalah bermakna tentang pekerjaan atau karya Mesias yang nanti akan datang. Inilah arti perkataan malaikat Gabriel yang diucapkan kepada Nabi Daniel dalam kitab Daniel 9 ayat 24. 1. Untuk melenyapkan kefasikan. Kata Ibrani untuk kefasikan adalah pesa. Arti kata itu menunjukkan pada pelanggaran yang disengaja oleh bawahan terhadap atasan. Misalnya yang terdapat dalam Amsal 28 ayat 24. Juga mengartikan tentang pembangkangan umat manusia secara terbuka terhadap Allah. Contohnya terdapat dalam Yehezkiel 2 ayat 3. Namun melalui darah Yesus, pemberontakan melawan Allah itu dihancurkan dan manusia ditawarkan pahala yang mengalir dari kayu salib. 2. Untuk mengakhiri dosa dan menghapuskan kesalahan. Kata kerja dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan dengan kalimat untuk mengakhiri dosa adalah memiliki arti untuk memeteraikan, yang maksudnya adalah bahwa dosa diampuni. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka akibatnya seluruh umat manusia tidak dapat memenuhi standar Allah untuk mencapai keselamatan. Tetapi melalui Yesus Mesias, maka kegagalan umat manusia untuk mencapai standar keselamatan bisa ditutupi atau dapat dijadikan sempurna hasilnya. 3. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Rasul Paulus mengatakan, Kolose 1 ayat 19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi hanya Yesus sajalah yang dapat mewujudkan keadilan tersebut. Kristus menggantikan atau mengambil tempat kita yang seharusnya berada di kayu salib akibat dari keberdosaan dan kehinaan kita. Dan dengan demikian, maka Yesus dapat mengaruniakan kepada kita dalam kondisi yang diberkati, yaitu supaya kita menjadi benar di hadapan Allah. Lalu kemudian, hanya dengan cara iman kepada Yesus, maka kita dapat menerima kebenaran yang datang dari Allah ini. Karena kebenaran itu datangnya memang dari Allah, yaitu melalui Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia. 4. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi atau Yesus Kristus. Ketika Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk mati di tiang salib, maka nubuatan dalam perjanjian lama yang menunjuk pada pekerjaan penebusannya itu dimeteraikan. Dan itu berarti bahwa nubuatan itu digenapi. 5. Dan untuk mengurapi yang maha kudus. Yang maha kudus yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bukanlah pribadi, melainkan adalah tempat. Jadi pernyataan dalam ayat tersebut adalah
merujuk kepada dimulainya pelayanan pengantaraan atau keimamatan Yesus sebagai imam besar di bait suci surgawi.